Halo, kembali lagi di channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali sekarang saya masih berada di daerah Kisting, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan Mas Frans ya, ataupun Mas Koko. Ya, nah nanti kita akan berbincang-bincang lebih dalam lagi ya tentang bagaimana sih terah gitu kan ya. Kita bersama Mas Koko ini ngelihat casingnya gitu kan, ini Ves Papua banget ya kan. Tapi ternyata gitu kan ya, justru lebih fasih berbahasa Jawanya. Jadi ini judulnya Wong Papua fasih bahasa Jawa ya. Orang Oke. Papua yang berbahasa Jawa. Oke, ya, oke. Selamat sore Mas Koko. Selamat sore, Mas. Ya, oke. Mas bisa perkenalkan namanya dulu mungkin? Kalau nama saya itu Geradus Jackson Franciscus Koko Kakowok. Tapi kalau gelar saya itu panggilan sama kawan-kawan itu Bob Alek. Apa? Kenapa? Karena Alek itu nakal sebenarnya. Oh gitu. Iya. Kalau dari Bob itu karena kita senang Bob Marley, jadi pakai Bob. Gitu. Oh, rambutnya nggak dimirip-miripin gitu? Tadinya awalnya gimbal, sekarang awalnya kan sudah gimbal. enggak. Udah Karena insyaf ya? Sudah insyaf. Udah Karena nikah ya? Sudah nikah, ya betul. Oke, Mas Koko bisa cerita nggak sedikit tentang ayah gitu kan ya, yang dari Papua? Kalau bapak saya itu asli Maroke, dia datang merantau, baru dia sekolah kuliah, baru ketemu mama saya. Dia datang ke Solo, baru datang lagi ke Gisting, ketemu mama saya, dan akhirnya jadilah saya. Oh, jadilah kamu ya di sini. Berarti kamu lahir besar di sini? Saya lahir besar di Lampung. Oke, semua ya. Kamu Iya. berapa bersaudara? Kami berdua. Berdua, Saya anak pertama, baru yang kedua itu adik saya, dia di Bandar Lampung. Namanya siapa? Yeskiel Fredrik Petrus Kekman. Oke, si Petrus ya berarti ya. Ya, Petrus. Oke. Nah, terus Koko, kamu kan sudah lama lahir dan besar di Lampung, gitu kan ya. Apakah ada kalau di rumah gitu pernah diajarin bahasa Papua gitu? Kosong sama sekali. Kosong. Tidak pernah. Oh, ini kosong. Saya udah lama banget ya Dapatnya denger. dari kawan-kawan timur semua, satu Melanesia semua. Oh gitu. Iya. Jadi dapat dari mereka gitu ya. Dari mereka. Oh, nah ini kan kalau saya ngobrol sama Koko ini saya jadi inget murid-murid saya yang di Papua gitu kan. Dulu 1 tahun di sana itu pokoknya itu sepanjang hidup kayaknya nggak pernah terlupakan, dan mudah-mudahan bisa kembali lagi lah suatu saat ke Amin, sana. amin, amin. Oke, terus berarti justru kamu dapat kayak belajar bahasa, aksen dan dialog Papua itu dari teman-teman Papua yang tinggal di Lampung. Iya, dari anak-anak Papua, dari anak Ambon, Manado, dari anak NTT, itu dari mereka semua. Karena mereka yang kasih ajar. Kalau untuk Bapak itu tidak pernah sama sekali. Kosong. Karena kebiasaan kami juga pakai bahasa Indonesia. Baru kalau untuk lingkungan kita pakai bahasa Jawa. Jadi Bahasa Jawa. Oh, berarti sampai lancar banget Mas bahasa Jawa nih. Ongge. Sakit, Lancar. Mas. Sakit. Nek bahasa Jawa ya pangga. Pangga ya, nomor siji. Nasional habis. Oh gitu. Jadi setino-tino ngomongnya bahasa Jawa. Jawa. Oh, tuh kan Jawa. sehari-hari ngomongnya bahasa Jawa, guys. Tuh. Ngemberiin, Mas. Enggak. Oh gitu. Iya, oke. Nah, terus justru kamu kayak merasa kamu apa ya? Karena kamu nih secara face orang Papua, tapi justru ngomongnya kayak orang-orang Jawa gitu. Iya. Kalau kamu keluar nih ke tempat-tempat umum gitu, sering ditanya nggak gitu sama orang-orang? Kalau banyak yang kalau bahasa Jawanya itu keceli. Keceli. Oh, Kalau bahasa Indonesianya itu salah paham. Gimana? Jadi kita awalnya nasional, begitu kita bisa ngomong Jawa itu mereka heran. Aslinya orang mana, Mas? Ya, orang Jawa. Karena ngomongnya Jawa. Kalau mau ngomong orang Papua, belum tentu diakuin orang Papua, kan ngomongnya Jawa. Iya, karena belum bisa ngomong Papua logatnya ya. juga nggak lancar gitu. Oh iya, gitu. Saya tak bisa bicara Papua begitu ya, gitu kan? Karena susah gitu susah, kan. susah. Saya aja belajar bahasa Papua itu setiap hari diulang-ulang, tetap aja aksennya masih ke Jawanya masih ngatut gitu. Masih ikut gitu ya, gitu. Oh gitu. Jadi kalau sehari-hari komunikasi dengan teman-teman semuanya bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa nasional sih sebenarnya, Nasional ya. Cuman Oke. kalau untuk di rumah aja, hampir rata kalau untuk kawan-kawan yang satu komplek itu bahasa Jawa. Oh ya, pantesan tadi saya datang itu langsung diomongin bahasa Jawa. Nah, saya kan bingung juga tuh kan. Saya baru pertama kali datang langsung ono apa mas gitu kan. Oh gitu, ya. Nah, terus selama ini kan papa itu sudah merantau lama gitu, meninggalkan tanah kelahirannya dari Merauke, kemudian setelah melewati berbagai macam kota akhirnya sampailah di Lampung. Kemudian menikah dengan ibumu yang dari Jogja, kemudian sama-sama sudah tinggal di sini gitu kan. Nah,
itu apakah kamu sebagai merasa bahwa kamu masih memiliki darah keturunan Papua, kamu berusaha untuk mencari jejak-jejak saudara-saudara kamu yang ada di sana? Ya, tetap. Selama saya masuk SMP itu saya sudah berpikir saya ingin pulang ke tanah kelahiran orang tua saya. Berarti kamu pingin banget ke sangat Merauke? Dan sangat, itu sangat sekali, dan saya juga sangat rindu. Karena kalau dibilang itu saya itu tahu kampungnya tapi nggak tahu halamannya. Oke, tahu namanya berarti nggak tahu tempatnya gimana gitu ya. Oke. Nah, bagaimana ceritanya kamu sampai terkonek, terhubung dengan saudara-saudara kamu yang ada di Merauke yang secara notabene itu sepupu kamu, kemudian tante kamu, bude kamu gitu? Itu saya dari media sosial, dari Facebook. Dari Facebook? Dan ya karena memang saya juga minta sama Tuhan itu untuk bisa ketemu itu, karena dijawabnya juga lewat media sosial. Awalnya karena saya punya farm itu marga saya, Kakowok atau Kayam itu sama. Jadi ada satu anak angkat mama saya namanya Ina Kakowok atau Eti Kakowok juga. Dia tanya, itu budi saya, kalau bahasa Jawa itu budi, kalau bahasa Papua itu Mama Adi. Jadi dia kasih cerita, dia baru minta telepon, baru kami berhubungan lewat telepon, via telepon. Akhirnya saya bilang ke bapak saya, akhirnya ya sampai sekarang hubungan semakin erat. Iya, mudah-mudahan nanti ada kesempatan, ada jalan bisa sampai ke tanah kelahiran. Amin, ya. amin. Oke, berarti selama ini hanya terbatas komunikasi di media sosial saja ya? Media sosial. Oke, belum tahu secara real bagaimana kondisinya gitu kan ya? Iya. Tapi waktu itu memang kamu menghubung-hubung, pingin banget tahu saudara-saudara kamu yang di sana? Sangat ya? Sangat sekali pingin ketemu. Betul sih, karena kalau memang kita ada kemauan, insya Allah ada jalan gitu kan ya, dan sampai akhirnya bisa menemukan. Ya, tapi prosesnya tentunya tidak gampang dong. Bagaimana kemudian kesulitan-kesulitan yang dihadapi? Meyakinkannya, karena bapak saya suka bercerita tentang kakek nenek, itu jadi saya paham. Jadi awal mula saya ditanya, kok bisa sama dengan mama saya ini, dengan Eti Kakowok ini, baru saya bilang, iya, beliau akhirnya kan bilang dengan mama saya Eti ini. Dia telepon telepon saya, dia tanya nama kakek kamu, nama nenek kamu ini siapa? Baru saya jawab, iya betul. Baru ditanya, nama kakeknya siapa? Alfonsus. Oke. Kalau nama nenek itu Alfonsia. Oke. Baru dari situ mereka tanya, papamu ini yang begini ada bekas luka di dahi. Oh iya, saya bilang di kening itu ada bekas luka. Ya betul. Baru saya bilang, untuk supaya lebih meyakinkan, bicara sendiri dengan bapak saya. Akhirnya sampai sekarang tukar nomor, jadinya kita semakin tahu. Oke, berarti ayah kamu secara tidak langsung sudah lebih dari 30-an tahun terpisah dari saudaranya dan baru bertemu di tahun 2016. Iya. Wow, sudah lama juga ya berarti ya? Lama sangat. Dan bahkan itu belum bertemu sih sebenarnya, baru sebatas media sosial. Media sosial. Betul. Jadi memang judulnya belum ketemu gitu kan ya. Jadi hanya ya baru tahu aja ya, baru tahu aja gitu kan ya, belum ketemu secara langsung gitu kan ya. Mudah-mudahan nanti pas ketemu secara langsung gitu kan ya, itu pasti sangat mengharu biru ya. Asli. Betul ya, karena nangis betul, karena kerinduan banget itu. Kerinduan tentang tanah Papua ya, walaupun ya bagaimanapun kita ingin tahu kayak asal usul kita dari mana gitu ya. Betul sekali. Nah, terus kalau selama ini kamu bergaul dengan teman-teman kamu yang ada di sini gitu kan ya, tidak ada masalah dan tidak ada kendala? Kalau untuk kendala hampir rata itu, yang pasti itu rasis nggak pernah ketinggalan. Oh ya? Karena contohnya beda kulit itu kan selalu ada. Ya, dengan istilah kata mereka yang memakai logat kami yang nggak mengerti apa yang mereka bicarakan, dan sering mereka membedakan itu sering. Gitu. Udah, kamu sebagai orang yang sudah lama tinggal di sini kan, dan kamu masih merasakan itu? Masih, sampai saat saya sudah beristri dan berkeluarga, Mas. Oh gitu. Iya.
Mungkin karena bisa jadi orang-orang yang melakukan itu belum pernah berinteraksi secara langsung dengan orang-orang dari ras Indonesia Timur seperti itu ya. Betul. Mungkin berbeda ketika sudah sering berinteraksi, itu akan lebih mudah gitu kan ya. Karena mereka juga kalau bahasa saya tuh saya bilang mungkin kurang gaul, betul, dan kurang mengerti makna arti memahami seseorang atau bersosialisasinya itu kurang. Betul. Apa respon kamu ketika teman-teman kamu melakukan itu? Awalnya marah karena secara tidak langsung memang saya juga kan memang orang pop, jadi ya saya merasa juga kadang gimana, karena kenapa harus saya dibedakan? Saya sama-sama makan nasi dengan mereka, saya sama-sama minum, saya sama-sama apa yang mereka main saya bisa main, sebenarnya sama, cuman terkadang itu mereka terlalu berlebihan kalau saya bilang. Betul. Karena mereka tidak bisa menghargai gen atau ras lain. Betul. Gitu. Tapi kalau yang mungkin teman-teman yang sudah biasa dengan kita, pasti mereka biasa aja. Mereka biasa gitu aja, ya? cuman tidak semuanya kawan saya seperti itu, tidak, tapi ada satu dua orang gitu ya. Beberapa oknum yang seperti itu ada. Iya, oke. Nah, sekarang Koko mungkin closing statement, apa yang ingin kamu sampaikan untuk saudara-saudara kamu yang ada di Papua yang mungkin sedang menonton video kali ini? Buat saudara-saudara saya di Papua, saya berharap saudara-saudara bisa bantu kami untuk kami pulang. Suatu kerinduan buat saya dengan bapak saya ini sampai di tanah kelahiran. Karena saya bangga jadi orang Papua, saya bangga menjadi Melanesia, saya bangga menjadi kultur Papua yang sangat, walaupun saya silang tapi saya tetap bangga jadi orang Papua. Oke, Mas Koko, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol bareng saya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya juga, dan semoga harapan dari Mas Koko ingin kembali ke tanah kelahirannya, tanah leluhurnya ya, yang ada di Papua, tepatnya di Merauke, bisa terwujud suatu saat nanti. Oke, sampai berjumpa di video-video berikutnya. Semoga video kali ini bisa menginspirasi Anda untuk terus berbuat baik kepada semua orang dimanapun berada. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.